Bayangkan malam ini hujan turun rintik-rintik di luar jendela. Kamu sedang berbaring di atas kasur menatap langit-langit kamar. Lampu sudah dimatikan. Suasana begitu sepi. Tetapi isi kepalamu luar biasa bising. Kamu baru saja membuka media sosial. Teman satu angkatanmu baru saja membagikan foto rumah barunya. Teman yang lain mengunggah foto pernikahan yang mewah. Dan satu lagi baru saja mendapat promosi jabatan di sebuah perusahaan besar. Lalu kamu meletakkan ponsel itu di samping bantal. Kamu menarik napas panjang. Ada rasa sesak yang aneh menjalar di dada. Tiba-tiba sebuah pertanyaan menyelinap masuk ke dalam pikiranmu. Pertanyaan yang mungkin paling menakutkan bagi kita semua. Bagaimana jika aku tidak pernah jadi apa-apa? Bagaimana jika sampai akhir hidupku aku hanya begini-begini saja? Tertinggal. Dilupakan. Dan gagal memenuhi harapan semua orang. Selamat datang di Dengar In. Tempat di mana kita akan berhenti sejenak dari bisingnya dunia. Tempat untuk duduk bersama. Menarik napas. Dan melihat kembali hidup kita dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Hari ini kita akan menelusuri sebuah perjalanan pikiran. Sebuah kisah yang akan mengubah caramu melihat kesuksesan, kegagalan, dan dirimu sendiri. Mari kita mulai dari sebuah kenyataan yang sering kita rasakan setiap hari. Kita hidup di sebuah zaman yang rasanya seperti perlombaan tanpa garis akhir. Setiap pagi kita bangun terburu-buru. Memanaskan mesin motor. Berdesakan di jalanan yang macet. Menghirup asap knalpot bercampur debu. Kadang kita melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat orang-orang di dalam mobil yang nyaman. Atau melihat wajah-wajah lelah di dalam gerbong kereta yang penuh sesak. Kita berangkat pagi dan pulang ketika matahari sudah lama tenggelam. Di tempat kerja kita menghabiskan waktu berjam-jam menyelesaikan tugas yang seolah tidak ada habisnya. Kita menunggu tanggal gajian dengan cemas. Karena begitu uang itu masuk rekening, sebagian besar langsung lenyap. Membayar cicilan. Membayar tagihan listrik. Mengirim uang untuk orang tua di kampung. Dan sisa uang di tangan hanya cukup untuk bertahan hidup sampai bulan depan. Siklus ini berputar terus-menerus. Senin sampai Jumat. Bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Dan di tengah semua rutinitas yang melelahkan itu, kita seringkali bertanya pada diri sendiri. Kapan giliranku? Kapan aku bisa sukses seperti mereka yang ada di layar ponselku? Pernahkah kita menyadari dari mana sebenarnya standar kesuksesan itu berasal? Sejak kecil kita disodori sebuah kurikulum kehidupan yang tidak tertulis. Sekolah yang rajin supaya masuk universitas bagus. Lulus tepat waktu supaya cepat dapat kerja. Bekerja keras supaya bisa beli rumah dan mobil. Menikah di usia 25. Punya anak. Naik jabatan di usia 30. Dan hidup bahagia selamanya. Kurikulum itu ditanamkan begitu dalam di otak kita. Oleh keluarga. Oleh lingkungan. Oleh tontonan kita sehari-hari. Tetapi anehnya, tidak ada yang pernah memberitahu kita apa yang harus dilakukan ketika kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Tidak ada yang mengajarkan cara menghadapi puluhan surat lamaran kerja yang ditolak. Tidak ada yang memberitahu bagaimana rasanya harus tersenyum ketika keluarga besar bertanya kapan nikah atau kapan punya anak, sementara hati kita hancur karena kita sendiri tidak tahu jawabannya. Disinilah semuanya mulai berubah menjadi beban yang mengerikan. Kita mulai merasa ada yang salah dengan diri kita. Kita merasa cacat karena hidup kita tidak seindah kurikulum yang disepakati masyarakat. Disinilah letak akar masalahnya. Kita seringkali mendefinisikan keberhasilan kita dengan meminjam kacamata orang lain. Kita ingin sukses bukan karena kita benar-benar menginginkan hal tersebut, tetapi karena kita ingin diakui. Kita ingin membuktikan kepada dunia, kepada teman-teman yang meremehkan kita, kepada kerabat yang suka mencibir, bahwa kita juga bisa. Bayangkan jika selama ini kita berlari di sebuah lintasan maraton. Kita berlari sekuat tenaga hingga kehabisan napas. Kaki kita berdarah. Otot kita kram. Hanya untuk mencapai garis finish yang sebenarnya tidak pernah kita inginkan. Menariknya, banyak orang yang sudah mencapai garis finish itu dan menyadari bahwa mereka tetap merasa kosong.
Ada orang yang rela mengambil cicilan di luar batas kemampuannya hanya agar terlihat mapan di mata tetangga. Memakai barang-barang bermerek. Makan di tempat-tempat mahal yang diunggah ke dunia maya. Namun di malam hari mereka tidak bisa tidur karena dihantui tumpukan utang. Apakah itu yang dinamakan kesuksesan? Jika kesuksesan membuat kita kehilangan kedamaian, kehilangan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi, dan membuat kita menjadi budak dari validasi orang lain, lalu untuk apa kita mengejarnya? Ini adalah hal yang perlu kita renungkan bersama. Mungkin kita tidak tertinggal. Mungkin kita hanya berlari di lintasan yang berbeda. Dan itu tidak apa-apa. Namun itu baru permukaannya. Yang lebih menyiksa dari tekanan sosial adalah tekanan yang datang dari orang-orang terdekat. Keluarga kita. Orang tua kita. Ini adalah topik yang sangat sensitif bagi banyak dari kita. Bayangkan sebuah momen saat makan malam di rumah. Suasana canggung. Lalu tiba-tiba ibu bercerita tentang anak tetangga yang baru saja membelikan orang tuanya mobil. Atau tentang sepupu yang baru saja diangkat menjadi manajer di kota besar. Tidak ada kalimat yang langsung menyalahkanmu. Tetapi ceritanya terasa seperti pisau yang mengiris pelan-pelan. Ada rasa bersalah yang besar karena kita merasa belum bisa membanggakan mereka. Kita tahu bahwa orang tua kita mungkin bermaksud baik. Mereka ingin melihat kita hidup nyaman. Mereka takut melihat anaknya menderita. Tetapi tanpa disadari, harapan mereka menjadi ransel berat yang harus kita panggul setiap hari. Kita takut mengambil keputusan yang berbeda dari keinginan mereka. Kita takut memilih jalan hidup yang tidak terlihat aman di mata mereka. Kita takut mengecewakan. Disinilah kita perlu sebuah sudut pandang baru. Mengecewakan orang tua tentu saja bukan hal yang kita inginkan. Tetapi mengorbankan kewarasan dan jalan hidup kita demi memenuhi standar mereka yang mungkin sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, juga bukan pilihan yang bijaksana. Berbakti kepada orang tua tidak selalu berarti mewujudkan semua ambisi mereka tentang diri kita. Terkadang berbakti adalah dengan menunjukkan kepada mereka bahwa kita mampu bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Bahwa kita bisa hidup mandiri, bersikap baik, dan memiliki hati yang tenang. Kedamaian hatimu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan jabatan apapun yang mereka harapkan darimu. Lalu bagaimana dengan mimpi-mimpi besar kita? Apakah salah jika kita ingin menjadi orang hebat? Tentu saja tidak. Memiliki ambisi adalah hal yang manusiawi. Tetapi masalahnya terjadi ketika kita mengikat harga diri kita pada hasil dari mimpi tersebut. Kita berpikir bahwa jika kita tidak mencapai impian itu, maka hidup kita gagal total. Sekarang, mari kita berandai-andai. Bayangkan jika ketakutan terbesarmu benar-benar terjadi. Bayangkan jika 10 atau 20 tahun dari sekarang, kamu benar-benar tidak menjadi apa-apa. Dalam artian, kamu tidak menjadi orang kaya raya. Kamu tidak menjadi tokoh terkenal. Namamu tidak ada di berita. Kamu tidak memiliki rumah mewah seperti yang sering kamu lihat di layar ponsel. Kamu hanya menjadi orang biasa. Memiliki pekerjaan biasa dengan gaji yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tinggal di rumah yang sederhana. Mengendarai motor tua yang sama. Menghabiskan akhir pekan dengan membawa anak istri jalan-jalan ke taman kota atau sekadar makan bakso di pinggir jalan. Apakah hidup seperti itu adalah sebuah kutukan? Apakah menjadi orang biasa adalah sebuah aib? Coba kita pikirkan lebih dalam. Berapa banyak orang di luar sana yang memiliki segalanya, namun kehilangan hal-hal yang paling sederhana? Ada yang memiliki rumah sebesar istana, namun tidak pernah bisa makan malam bersama keluarganya karena terlalu sibuk rapat bisnis. Ada yang rekeningnya berisi miliaran rupiah, tetapi harus bergantung pada obat tidur setiap malam karena pikirannya tidak pernah bisa tenang. Ada yang dihormati oleh ribuan karyawan, tetapi tidak memiliki satupun sahabat yang bisa diajak berbicara dari hati ke hati. Menjadi orang biasa ternyata memiliki keistimewaannya sendiri. Ada kebebasan yang luar biasa ketika kita melepaskan tuntutan untuk menjadi luar biasa. Ketika kita tidak lagi terobsesi untuk menjadi yang terbaik, terhebat, atau terkaya, kita tiba-tiba memiliki ruang untuk bernapas. Kita bisa menikmati sepiring nasi goreng hangat di malam hari tanpa memikirkan kompetisi. Kita bisa tertawa lepas mendengar lelucon receh dari teman tanpa perlu menjaga gengsi. Kita bisa merasakan udara pagi yang sejuk. Menikmati secangkir kopi sebelum berangkat kerja.
Hal-hal kecil ini sering terlewatkan ketika mata kita terlalu fokus menatap puncak gunung yang jauh di sana. Disinilah kebanyakan orang keliru. Kita sering mengira kebahagiaan itu ada di masa depan. Di saat kita sudah mencapai suatu tujuan. Kita sering berkata di dalam hati, nanti kalau utangku sudah lunas, aku akan bahagia. Nanti kalau aku sudah punya rumah sendiri, aku akan tenang. Nanti kalau gajiku sudah 2 digit, hidupku akan lebih mudah. Kita selalu meletakkan kebahagiaan di kata nanti. Padahal nanti adalah sebuah ilusi yang tidak ada jaminannya. Ketika kita mencapai apa yang kita inginkan hari ini, pikiran kita akan langsung mencari target baru. Begitu terus tanpa henti. Kita menunda kebahagiaan untuk masa depan yang tidak pasti, dan membiarkan masa kini kita habis dimakan oleh kecemasan. Tetapi ternyata bukan itu inti masalahnya. Masih ada satu bagian yang jauh lebih penting yang sering kita abaikan dalam perjalanan hidup. Sebuah dimensi yang jarang dibahas dalam seminar kesuksesan manapun. Yaitu tentang penyerahan diri. Tentang kepasrahan kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Sebagai manusia kita memiliki kecenderungan untuk mengontrol segalanya. Kita membuat rencana 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita menyusun strategi. Kita bekerja keras memeras keringat. Dan ketika rencana itu berantakan, kita hancur lebur. Kita marah pada keadaan. Kita menyalahkan diri sendiri. Kadang kita bahkan marah pada Tuhan. Kita bertanya mengapa Dia begitu tidak adil. Mengapa orang lain yang usahanya biasa-biasa saja bisa sukses, sementara kita yang sudah berdarah-darah selalu menemui jalan buntu. Pernahkah kita menyadari bahwa kegagalan kita mungkin bukan karena kita kurang berusaha, melainkan karena jalan itu memang tidak diciptakan untuk kita? Ada pepatah yang mengatakan bahwa terkadang tidak mendapatkan apa yang kita inginkan adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Bayangkan sebuah kejadian sederhana. Kamu terburu-buru berangkat kerja karena ada rapat penting. Tiba-tiba ban motormu bocor di tengah jalan. Kamu mengomel, merasa harimu hancur. Kamu terlambat. Atasanmu mungkin akan marah. Tetapi kamu tidak pernah tahu, mungkin di depan sana, di menit yang sama jika kamu tidak berhenti untuk menambal ban, ada kecelakaan beruntun yang menanti. Ban bocor yang kamu kutuk itu, mungkin saja adalah tangan Tuhan yang sedang menyelamatkan nyawamu. Dalam skala yang lebih luas, hidup kita bekerja dengan cara yang sama misteriusnya. Pekerjaan yang tidak berhasil kamu dapatkan, lamaran yang ditolak, promosi yang gagal, bisnis yang bangkrut. Semua itu terasa menyakitkan saat terjadi. Tetapi seringkali, setelah bertahun-tahun berlalu dan kita menengok ke belakang, kita baru bisa tersenyum dan mengerti. Kita baru menyadari bahwa kegagalan-kegagalan itulah yang membentuk karakter kita. Kegagalan itu yang menjauhkan kita dari lingkungan yang beracun. Kegagalan itu yang akhirnya membawa kita pada pekerjaan yang sekarang, atau pada pasangan hidup yang sekarang. Rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Namun masalahnya, kita jarang memiliki kesabaran untuk menunggu akhir dari cerita tersebut. Kita terburu-buru ingin membaca halaman terakhir, padahal kita masih berada di bab pertengahan yang penuh konflik. Di tahap ini, cobalah untuk melihat kembali dirimu sendiri di cermin. Lihatlah garis wajahmu. Lihatlah mata yang mungkin menyimpan banyak kelelahan. Kamu sudah bertahan sejauh ini. Kamu sudah melewati hari-hari di mana kamu merasa tidak sanggup lagi bangun dari tempat tidur, tetapi kamu tetap bangun. Kamu sudah melewati malam-malam penuh tangis yang tidak diketahui siapapun. Kamu sudah menghadapi patah hati, penolakan, dan rasa putus asa. Dan kamu masih di sini. Berdiri. Bernapas. Berusaha. Bukankah itu sebuah pencapaian yang luar biasa? Mengapa kita begitu kejam pada diri kita sendiri hanya karena belum memiliki rumah pribadi atau mobil mewah? Mengapa kita mengabaikan kekuatan mental dan ketangguhan yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun? Tumbuh menjadi seseorang yang tidak mudah menyerah adalah sebuah kesuksesan. Menjadi seseorang yang tetap bisa bersikap lembut di dunia yang keras adalah sebuah kesuksesan. Menjadi anak yang tetap menyayangi orang tuanya meskipun sering disalahpahami, itu adalah pencapaian jiwa yang sangat tinggi. Menjadi teman yang bersedia meminjamkan telinga ketika sahabatnya sedang terpuruk, adalah sebuah nilai yang tidak bisa diukur dengan uang. Kita telah terbiasa menilai harga diri kita dari hal-hal yang bisa dilihat oleh mata.
angka di rekening, merek pakaian, jabatan di kartu nama. Padahal hal-hal yang membuat manusia benar-benar berharga adalah hal-hal yang tidak terlihat. Kejujuran, keikhlasan, rasa syukur, kedamaian hati. Inilah pencerahan terbesar yang harus kita bawa pulang. Sebuah pemahaman yang akan melepaskan rantai beban di pundak kita. Jika pada akhirnya kita tidak pernah jadi apa-apa di mata dunia. Jika kita tidak pernah menjadi sosok kaya raya yang diceritakan di majalah bisnis. Jika kita hanya menjadi pekerja biasa yang pulang sore dan makan malam dengan lauk seadanya. Kita tidak perlu merasa gagal. Selama kita hidup dengan jujur. Selama kita tidak merugikan orang lain. Selama kita masih bisa menemukan alasan untuk tersenyum setiap harinya. Selama kita masih memiliki harapan dan keyakinan kepada Sang Pencipta. Maka hidup kita adalah hidup yang sangat berharga. Hidup yang sangat layak untuk dirayakan. Dunia ini tidak membutuhkan semua orang untuk menjadi miliarder. Dunia ini tidak membutuhkan semua orang untuk menjadi tokoh besar. Dunia ini membutuhkan orang-orang biasa yang hidup dengan hati yang damai. Dunia membutuhkan ayah yang pulang kerja dengan senyum untuk anak-anaknya. Dunia membutuhkan ibu yang memeluk keluarganya dengan hangat. Dunia membutuhkan teman yang tulus. Pekerja yang jujur. Orang-orang biasa yang menyebarkan kebaikan-kebaikan kecil di sekitarnya. Kamu tidak perlu menanggung beban dunia di pundakmu. Kamu diperbolehkan untuk berjalan lambat. Kamu diperbolehkan untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Kamu diperbolehkan untuk tidak memiliki semua jawaban hari ini. Masa depan adalah misteri yang tidak perlu kita pecahkan sekaligus. Tugas kita hari ini hanyalah menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Tarik napas panjang. Hembuskan perlahan. Maafkan dirimu untuk semua rencana yang gagal. Maafkan dirimu untuk semua target yang meleset. Maafkan dirimu yang kadang merasa tertinggal. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki saat itu. Mulai hari ini, berhentilah membandingkan bagian belakang panggung kehidupanmu dengan cuplikan terbaik dari kehidupan orang lain di media sosial. Jadilah dirimu sendiri. Nikmati peranmu, sekecil apapun itu terlihat di mata orang lain. Karena pada akhirnya, ketika waktu kita di dunia ini habis, yang akan diingat oleh orang-orang terdekat kita bukanlah berapa banyak harta yang kita kumpulkan, melainkan seberapa hangat kehadiran kita di hidup mereka. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang sangat berharga ini bersama Dengar In. Semoga perjalanan cerita hari ini bisa menjadi teman yang menenangkan saat kamu merasa lelah dengan tuntutan dunia. Jangan lupa bahwa kamu selalu berharga, tidak peduli apapun kata dunia tentangmu. Sampai jumpa di perjalanan pikiran kita yang selanjutnya, dan mari terus melangkah, meski pelan, namun dengan hati yang tenang.